Bayangkan karya-karya filsafat yang kau tulis sepanjang hidupmu, ribuan jam perenungan, kini dinyatakan terlarang. Di alun-alun Cordoba, kota yang pernah memujimu, tumpukan buku-buku pemikiranmu dilalap api. Setiap lembar yang terbakar adalah sepotong jiwamu yang ikut lenyap. Asap dari kertas dan tinta yang menghangus membawa kabar ke seluruh negeri. Namamu yang dulu dihormati, kini dicap sebagai penyesat. Kota yang kau layani, kau cintai, mengusirmu ke pengasingan. Inilah puncak tragedi yang menimpa Ibnu Rushd, Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, salah satu otak paling cemerlang yang pernah dihasilkan peradaban manusia. Ini lebih dari sekadar adegan pembakaran buku. Ini adalah gambaran nyata dari pertempuran abadi, sebuah konflik sengit yang bergema sepanjang sejarah umat manusia. Akal versus dogma, rasionalitas versus ketakutan, kebebasan berpikir versus keterpaksaan untuk tunduk. Pada akhir abad ke-12 di jantung Andalusia yang gemilang, pertempuran ini mencapai klimaksnya yang kelam melalui nasib tragis seorang pria, dokter istana, hakim agung, Qadi Al-Qudat Cordoba, dan di atas segalanya seorang filsuf pemberani. Dan ironi terbesarnya, justru dari abu pengasingannya, dari keputusasaan saat itu, pemikiran Ibnu Rushd atau Averroes, nama yang dikenal di dunia barat dengan penuh kekaguman sekaligus kekhawatiran, terbang melintasi gurun dan lautan, menembus tembok biara dan menara gereja di Eropa yang masih diliputi kegelapan pemikiran. Percikannya menjadi api yang membakar semangat Renaissance. Gagasannya yang dianggap berbahaya di tanah kelahirannya, justru menjadi fondasi yang membangunkan Eropa dari tidur dogmatisnya, mengantarkan mereka ke gerbang pencerahan. Siapakah sebenarnya sang jenius dari Cordoba ini? Dokter brilian yang menulis ensiklopedia kedokteran berpengaruh selama berabad-abad, hakim agung yang memahami hukum dengan kedalaman tiada tara, atau filsuf revolusioner yang berani mendamaikan akal Aristoteles dengan wahyu ilahi? Apa gagasan yang begitu mengguncang, begitu mengancam, sehingga harus dibungkam dengan api dan pengusiran? Dan bagaimana mungkin justru di tempat yang mengutuknya, pemikirannya menemukan tanah subur untuk berkembang dan mengubah wajah dunia? Kisah Ibnu Rushd bukan sekadar lembaran sejarah, ia adalah cermin, peringatan, dan sekaligus harapan. Mari kita menyelami perjalanan hidup, pergulatan ide, dan warisan abadi sang filsuf yang dibakar zamannya, namun justru menerangi dunia setelahnya. Untuk memahami mengapa kejatuhan Ibnu Rushd begitu mengguncang, kita harus terlebih dahulu menyelami puncak kejayaannya. Bayangkan sebuah kota, Cordoba. Meskipun ibu kota politik Andalusia telah bergeser ke Seville, Cordoba tetaplah jantung peradaban Islam di Spanyol. Saat London atau Paris masih gelap gulita, dipenuhi lumpur dan ketidaktahuan, Cordoba berdiri megah. Kota ini masih menyimpan warisan zaman keemasannya, di mana para sarjana dari 3 agama besar pernah berdiskusi dalam berbagai bahasa. Namun di bawah pemerintahan Almohad yang lebih kaku, atmosfer intelektual di Cordoba mulai diuji. Perpustakaannya seperti Perpustakaan Agung Cordoba, menyimpan ratusan ribu manuskrip, menjadi magnet bagi pencari ilmu dari seantero Eropa dan Mediterania. Arsitekturnya memukau, rumah sakitnya termutakir, pasar bukunya ramai. Inilah zaman keemasan, sebuah oasis rasionalitas dan kemajuan, sementara sebagian besar Eropa masih terpuruk dalam abad kegelapan. Dan di tengah gemerlap peradaban inilah, pada tahun 1126 Masehi, lahir seorang anak laki-laki dari keluarga yang sangat terpandang. Namanya Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd. Darah intelektual mengalir deras dalam keluarganya. Kakeknya Abu Al-Walid Muhammad adalah Qadi Al-Qudat, hakim agung Cordoba, otoritas tertinggi dalam hukum Islam. Ayahnya Abu Al-Qasim Ahmad meneruskan tradisi mulia itu dengan juga menjabat sebagai hakim terhormat di Cordoba. Ibnu Rushd muda tidak hanya mewarisi nama besar, tapi juga tradisi keilmuan yang ketat dan tanggung jawab yang besar. Sejak kecil, otaknya seperti spons raksasa. Ia menyerap ilmu dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi Ibnu Rushd bukan cuma pintar, ia adalah polimat sejati. Manusia langka yang menguasai bukan satu, tapi banyak bidang puncak ilmu pengetahuan zamannya. Bayangkan satu orang yang sekaligus adalah: pertama, seorang dokter istana yang brilian. Ia menulis Al-Kulliyat fi Al-Tib, hal-hal umum tentang pengobatan, sebuah ensiklopedia kedokteran yang begitu sistematis dan mendalam. Karya ini dikenal di barat sebagai menjadi buku teks wajib di universitas-universitas Eropa seperti Montpellier dan Padua selama berabad-abad setelahnya. Ia memahami anatomi, penyakit, dan pengobatan dengan presisi yang menakjubkan. Kedua, seorang ahli hukum Islam, fiqh,
kelas Wahid mengikuti jejak kakek dan ayahnya, ia pun mencapai puncak karir hukum sebagai Hakim Agung, Qadi, Cordoba. Keputusannya ditunggu, pendapat hukumnya, fatwa, dihormati karena kedalaman analisisnya dan pemahamannya yang luas terhadap sumber-sumber hukum Islam. Ketiga, seorang saintis yang tekun. Ia mendalami matematika dan astronomi, ilmu yang menjadi fondasi bagi pemahaman alam semesta. Ia bahkan secara terbuka menantang model astronomi Ptolemeus yang telah diterima selama lebih dari 1000 tahun. Dan di atas segalanya, seorang filsuf yang haus kebijaksanaan. Otaknya tak henti mempertanyakan hakikat realitas, Tuhan, jiwa, dan hubungan antara akal dengan wahyu. Kombinasi kejeniusan dan kedudukan inilah yang membuatnya direkomendasikan oleh filsuf senior istana, Ibnu Tufail. Melalui Ibnu Tufail lah Ibnu Rushd akhirnya dibawa ke hadapan penguasa tertinggi, Khalifah Abu Yaqub Yusuf, pemimpin dinasti Almohad yang menguasai Andalusia dan Afrika Utara. Sang khalifah bukanlah penguasa biasa, ia adalah peminat ilmu yang serius, seorang intelektual di atas takhta. Ibnu Rushd, keluh sang khalifah suatu hari, saya telah mencoba membaca karya-karya Aristoteles, sang guru pertama para filsuf. Tapi sungguh menyulitkan. Tulisan-tulisannya sangat padat, rumit, terjemahannya ke bahasa Arab seringkali membingungkan, bahkan salah. Bagaimana mungkin kita bisa memahami kebijaksanaan Yunani kuno jika jalannya begitu terjal? Kalimat itu, keluhan seorang penguasa yang haus pengetahuan, menjadi titik balik hidup Ibnu Rushd. Sang khalifah tidak meminta obat untuk penyakit fisik atau keputusan hukum yang rumit. Ia meminta sesuatu yang jauh lebih besar, lebih fundamental, pemahaman. Disitulah misi agung diberikan. Khalifah Abu Yaqub Yusuf menugaskan Ibnu Rushd, jelaskan karya-karya Aristoteles itu, buatlah ulasan, komentar, penjabaran yang jelas dan sistematis, buka jalan bagi akal kita untuk memahami pemikiran sang maestro Yunani itu. Ini bukan sekadar tugas menerjemahkan. Ini adalah proyek penyelamatan warisan pemikiran manusia. Aristoteles dengan logika dan metodenya yang ketat adalah fondasi filsafat dan sains, tapi akses kepadanya terhambat oleh teks yang sulit dan terjemahan yang buruk. Ibnu Rushd menerima tantangan ini. Ia memikul tanggung jawab untuk menjadi jembatan antara kejeniusan Yunani kuno dengan dunia intelektual Islam abad pertengahan. Dengan pena di tangan dan akal yang telah terasah di berbagai disiplin ilmu, Ibnu Rushd pun memulai karya besarnya, misi yang akan mengkonsolidasikan pengetahuannya yang luas, menguji ketajaman logikanya hingga ke ujung, dan akhirnya memberinya gelar abadi di mata dunia barat sang komentator, sebuah pengakuan bahwa dialah penafsir terbaik bagi karya-karya Aristoteles, sang guru pertama. Namun, jalan menuju gelar itu akan dipenuhi bukan hanya dengan cahaya kebijaksanaan, tapi juga bayangan konflik yang menderu di cakrawala. Misi mulia inilah yang akan membawanya ke pusaran badai pemikiran yang akan mengubah hidupnya dan sejarah dunia selamanya. Di balik tugas besarnya mengomentari Aristoteles, tersembunyi jantung pemikiran Ibnu Rushd yang paling berani, paling revolusioner, dan paling kontroversial. Sebuah ide yang akan menantang arus pemikiran zamannya. Di masa itu, bagi banyak orang, ada jurang lebar yang tak terjembatani. Di satu sisi, berdiri filsafat dan akal budi, warisan Yunani kuno seperti Aristoteles dan Plato yang mengedepankan logika, bukti, dan penyelidikan rasional tentang alam semesta. Di sisi lain, berdiri wahyu dan agama, ajaran suci yang diturunkan melalui kitab dan nabi, sumber kebenaran mutlak yang harus diterima dengan iman. Banyak yang percaya, kau harus memilih salah satu, akal atau wahyu, filsafat atau iman. Mereka tak mungkin bersatu, tapi Ibnu Rushd menolak dikotomi ini. Baginya, pilihan itu palsu, berbahaya. Ia menyatakan dengan lantang, tidak ada pertentangan. Bayangkan dua sungai besar. Sungai pertama adalah kitab alam semesta. Sungai ini mengalir dari pengamatan kita terhadap langit, bintang, tumbuhan, hewan, hukum sebab akibat yang mengatur segala sesuatu. Inilah domain akal, sains, dan filsafat. Sungai kedua adalah kitab yang diturunkan. Ia mengalir dari firman Tuhan yang suci, memberikan petunjuk moral, spiritual, dan kebenaran metafisik. Inilah domain wahyu dan agama. Kedua sungai ini, kata Ibnu Rushd, bermuara pada samudra yang sama. Kebenaran mutlak, al-haq, yang adalah Tuhan sendiri. Karena berasal dari sumber yang satu, maka kebenaran yang ditemukan akal melalui penyelidikan alam semesta tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang disampaikan wahyu melalui kitab suci. Keduanya adalah jalan yang berbeda menuju puncak gunung kebenaran yang sama. Ini membawa kita pada prinsip fundamental Ibnu Rushd yang mengguncang.
Kebenaran tidak menentang kebenaran, tetapi selaras dengannya dan memberinya kesaksian. Misalnya, jika pengamatan astronomi dan logika filosofis secara meyakinkan menunjukkan bahwa bumi itu bulat, sementara ada sebuah ayat kitab suci yang seolah menggambarkan bumi datar, maka konflik itu hanya tampak saja. Menurut Ibnu Rushd, bukan ayatnya yang salah, tapi pemahaman kita yang keliru. Ayat itu katanya perlu ditafsirkan secara alegoris atau metaforis, takwil, bukan secara harfiah. Tujuannya mungkin untuk menyampaikan pesan moral atau spiritual yang lebih dalam, sesuai dengan konteks zaman dan audiens awalnya, bukan untuk menjadi buku teks sains. Tapi Ibnu Rushd bukanlah pemimpi yang mengabaikan realitas. Ia tahu manusia itu beragam kemampuannya. Tidak semua orang bisa atau perlu menjadi ahli logika atau filsuf. Karena itu, ia mengajukan teori yang sangat cerdas dan penting. 3 tingkatan pemahaman manusia. Pertama, kaum awam, metode retoris atau persuasif. Ini adalah mayoritas manusia. Mereka memahami kebenaran agama terutama melalui cerita, perumpamaan, khotbah yang emosional, dan gambaran-gambaran konkret. Iman mereka kuat, dibangun di atas keyakinan hati dan kepatuhan, memaksa mereka memahami argumen filosofis yang abstrak dan rumit tentang Tuhan atau alam semesta. Menurut Ibnu Rushd adalah kesalahan fatal. Itu hanya akan membingungkan, meragukan, dan merusak keimanan sederhana mereka yang tulus. Bagi mereka, kebenaran wahyu cukup dipahami secara literal dan melalui ajaran moral yang jelas. Kedua, kaum teolog, metode dialektis atau berdebat. Mereka adalah para ahli ilmu kalam, teologi spekulatif. Mereka menggunakan logika dan argumen untuk memahami agama, mendebatkan konsep-konsep seperti sifat Tuhan, takdir, dan kehendak bebas. Mereka berusaha membela iman dengan akal, tapi metode mereka bagi Ibnu Rushd seringkali terjebak dalam perdebatan kusir yang tidak berujung dan bisa menimbulkan perpecahan karena kesimpulannya tidak sekuat bukti filosofis. Ketiga, kaum filsuf, metode demonstratif atau bukti. Inilah kelompok terkecil para pemikir yang memiliki kecerdasan luar biasa dan penguasaan logika yang ketat. Mereka mencari kebenaran melalui bukti-bukti rasional yang tak terbantahkan, pengamatan empiris dan silogisme filosofis yang presisi. Hanya merekalah yang mampu mencapai pemahaman terdalam tentang hakikat realitas dan keselarasan mutlak antara akal dan wahyu. Pemahaman mereka tentang kitab suci seringkali bersifat alegoris, menemukan makna terdalam di balik teks. Bagi Ibnu Rushd, ketiga tingkatan ini sah dan perlu. Tidak ada yang lebih rendah atau tinggi secara moral. Yang berbahaya adalah kebocoran kategori, memaksakan pemahaman filosofis yang rumit ke telinga kaum awam, atau sebaliknya, membatasi kaum filsuf hanya pada pemahaman harfiah. Itu baginya adalah sumber kekacauan dan fitnah. Agama memiliki bahasa untuk semua tingkatan, dan filsafat adalah puncak pencerahan akal yang diberikan Tuhan. Pemikiran brilian ini yang berusaha mendamaikan dua kekuatan besar, akal dan wahyu, dan menghormati keragaman jalan manusia menuju kebenaran. Terdengar sangat indah secara teori, tapi di dunia nyata abad ke-12 Andalusia, ini adalah bom waktu, terutama karena ada satu nama besar, satu pemikir raksasa yang telah menyatakan perang terhadap filsafat dan menyiapkan panggung untuk konfrontasi dahsyat, Imam Al-Ghazali. Dan pemikiran harmonis Ibnu Rushd inilah yang akan memicu debat intelektual paling sengit dalam sejarah pemikiran Islam. Panggung untuk benturan dahsyat telah disiapkan. Di satu sisi, Ibnu Rushd dengan keyakinannya yang teguh bahwa akal dan wahyu adalah dua sungai yang menuju samudera kebenaran yang sama. Di sisi lain, berdiri bayangan raksasa yang menggelantungi dunia pemikiran Islam selama lebih dari seabad, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam, seorang teolog, ahli hukum dan mistikus, sufi, brilian dari Persia. Sebelum Ibnu Rushd lahir, Al-Ghazali telah melancarkan serangan mematikan yang mengguncang fondasi filsafat Islam. Pada akhir abad ke-11, Al-Ghazali menulis sebuah buku yang menjadi senjata pamungkas bagi penentang filsafat, Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Buku ini bukan kritik biasa, ini adalah tuduhan resmi berisi 20 poin kesesatan filsuf-filsuf muslim pengikut Aristoteles, terutama Ibnu Sina, Avicenna, dan Al-Farabi. Bagi Al-Ghazali, para filsuf ini telah melampaui batas akal manusia, masuk ke wilayah agama, dan menghasilkan keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Tiga tuduhan Al-Ghazali ini yang paling mengguncang dan menjadi fokus utama Ibnu Rushd kelak. Pertama, keabadian alam. Al-Ghazali menuduh para filsuf percaya bahwa alam semesta ini qadim, tidak bermula, ada bersama Tuhan. Bagi Al-Ghazali, ini menyangkal penciptaan ex nihilo, dari ketiadaan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang qadim. Kedua, Tuhan tidak tahu hal-hal kecil. Al-Ghazali menuduh para filsuf percaya bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal universal, hukum alam umum, bukan peristiwa partikular dan detail di dunia. Bagi Al-Ghazali,
Al-Ghazali ini merendahkan ilmu Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan ketiga, kebangkitan jasmani tidak nyata. Al-Ghazali menuduh para filsuf percaya bahwa yang dibangkitkan di akhirat nanti hanya jiwa, bukan tubuh fisik. Ini bertentangan dengan keyakinan Islam tentang hari kebangkitan. Tahafut al-Falasifah bagaikan gempa bumi. Ia memberikan bahasa teologis dan dalil agama bagi mereka yang curiga atau takut pada filsafat. Buku ini menjadi senjata ampuh untuk mendiskreditkan pemikiran rasional. 100 tahun setelah kematian Al-Ghazali, buku ini masih menjadi momok yang menghantui para pemikir bebas di dunia Islam, termasuk Ibnu Rushd. Dan Ibnu Rushd tidak tinggal diam. Ia melihat serangan Al-Ghazali bukan hanya pada filsuf tertentu, tapi pada proyek rasionalitas itu sendiri, pada hak akal untuk memahami dunia dan Tuhan. Maka dengan ketajaman logika dan keberanian luar biasa, Ibnu Rushd menulis jawabannya yang legendaris, Tahafut al-Tahafut, kerancuan dari kerancuan, sebuah buku yang berani membongkar argumen Al-Ghazali satu persatu dengan presisi seorang ahli bedah pikiran. Mari ambil satu contoh debat sengit mereka yang fundamental, yang menyentuh jantung sains dan teologi, masalah sebab akibat. Al-Ghazali berkata, api tidak membakar kapas karena sifat api itu sendiri, tidak ada hubungan sebab akibat yang harus terjadi. Kapas terbakar semata-mata karena kehendak langsung Tuhan saat api dan kapas bersentuhan. Tuhan bisa saja menciptakan terbakarnya kapas tanpa api, atau mencegah kapas terbakar meski disulut api. Apa yang kita sebut hukum alam hanyalah kebiasaan ada yang diciptakan Tuhan. Dia bisa mengubah kebiasaan itu kapan saja, seperti mukjizat. Ibnu Rushd membalas dengan keras, pendapat ini menghancurkan fondasi segala pengetahuan. Jika tidak ada hubungan sebab akibat yang pasti, maka seluruh ilmu pengetahuan menjadi mustahil. Mengapa api selalu membakar? Mengapa makanan mengenyangkan? Mengapa kita bisa memprediksi gerhana? Jika hanya kebiasaan Tuhan yang bisa berubah sewaktu-waktu, maka kita tak bisa belajar apapun dari alam. Ibnu Rushd menjelaskan, Tuhan adalah pencipta utama, tapi Dia menciptakan alam semesta ini dengan hukum sebab akibat yang rasional, konsisten, dan dapat dipelajari. Api membakar karena Tuhan memberikan sifat membakar pada api sebagai bagian dari penciptaannya yang teratur. Memahami hukum sebab akibat ini bukan menyekutukan Tuhan, tapi justru mengenal kebijaksanaannya yang tertanam dalam ciptaan. Mukjizat adalah pengecualian langka yang menegaskan kekuasaan Tuhan atas hukum yang biasa Dia ciptakan, bukan bukti bahwa hukum itu tidak ada. Debat tentang sebab akibat ini bukan cuma teori. Ini menyangkut dasar apakah sains itu mungkin atau tidak. Bagi Al-Ghazali, penekanannya adalah pada kemahakuasaan mutlak Tuhan yang tak terikat hukum apapun. Bagi Ibnu Rushd, penekanannya adalah pada kebijaksanaan dan keteraturan Tuhan yang tercermin dalam hukum alam, yang bisa dipahami akal manusia sebagai bentuk ibadah intelektual. Ibnu Rushd membela dua poin kritis lainnya dengan gigih tentang keabadian alam. Ia berargumen bahwa alam tidak diciptakan dari waktu, tapi bersama waktu. Alam adalah ciptaan Tuhan yang tidak bermula dalam waktu, qadim, tapi tetap bergantung pada Tuhan sebagai penyebab pertamanya. Ini bukan menyamakan alam dengan Tuhan, tapi memahami keabadian ciptaan sebagai bentuk kehendaknya. Tentang pengetahuan Tuhan, ia menegaskan Tuhan tahu segala sesuatu, baik universal maupun partikular, tapi dengan cara yang sesuai dengan kesempurnaannya, bukan seperti manusia yang terbatas. Tuhan mengetahui peristiwa detail sebagai bagian dari pengetahuannya yang menyeluruh tentang hukum alam dan sebab akibat yang Dia ciptakan. Tahafut al-Tahafut Ibnu Rushd adalah mahakarya pembelaan rasionalitas. Argumennya cemerlang, logikanya ketat, semangatnya tak kenal takut. Ia berhasil menunjukkan kelemahan dalam serangan Al-Ghazali dan membela hak akal untuk mengeksplorasi ciptaan Tuhan. Tapi, kemenangan dalam debat gagasan tidak selalu berarti kemenangan dalam gelanggang politik dan keyakinan massa. Pemikiran Al-Ghazali dengan penekanannya pada kemahakuasaan Tuhan yang tak terbatas dan potensi bahaya filsafat bagi iman awam telah meresap jauh lebih dalam ke dalam kesadaran keagamaan dan kekuasaan politik di dunia Islam. Tahafut al-Falasifahnya lebih mudah dipahami, lebih emosional, dan lebih aman bagi otoritas agama yang ingin menjaga kemurnian doktrin. Kecerdasan dan keberanian Ibnu Rushd dalam Tahafut al-Tahafut justru akan menjadi bumerang. Di tangan para penentangnya yang berpengaruh, buku pembelaan akal ini akan dijadikan bukti nyata kesesatannya. Api yang membakar buku-bukunya di alun-alun Cordoba tidak datang tiba-tiba. Percikannya telah dinyalakan oleh debat abadi ini, dan angin politik yang berubah akan menyulutnya menjadi kobaran penghancur. Kecerdasan brilian Ibnu Rushd, keberaniannya membela akal, dan kedudukannya yang tinggi
Semuanya tak mampu melindunginya ketika angin politik berbalik arah. Andalusia yang gemilang di bawah dinasti Almohad mulai tergelincir ke dalam genggaman konservatisme dan ketakutan akan hal baru. Khalifah Abu Yusuf Yakub Al-Mansur, penerus sang pelindung ilmu Abu Yakub Yusuf, menghadapi tekanan besar, pemberontakan di Afrika Utara, ancaman pasukan Kristen dari utara, dan desakan kuat dari kalangan ulama konservatif yang melihat pemikiran rasional Ibnu Rushd sebagai ancaman bagi kesatuan umat dan stabilitas kekuasaan. Para penentang Ibnu Rushd termasuk para hakim berpengaruh di Sevilla dan Cordoba yang iri dengan posisinya dan membenci pendekatan filosofisnya. Melihat peluang, mereka menggunakan senjata yang disediakan Al-Ghazali. Karya-karya Ibnu Rushd terutama Tahafut al-Tahafut dan komentar-komentar filosofisnya dikutip di luar konteks. Tuduhan sesat, menyelewengkan akidah, dan mengancam iman orang awam dihembuskan dengan gencar. Suara yang dulu dihormati sebagai hakim agung dan dokter istana kini dihinakan sebagai penyesat. Maka pada tahun 1195 Masehi datanglah pukulan telak. Khalifah Al-Mansur mengeluarkan dekret resmi. Ibnu Rushd dicopot dari semua jabatannya. Namanya dicemarkan di mimbar-mimbar masjid. Yang lebih menghancurkan, seluruh karya filsafatnya, buah pergulatan intelektual seumur hidup, diperintahkan untuk dibakar di tempat umum. Bayangkan adegan itu. Di alun-alun Cordoba, kota tempat ia lahir dan mengabdi, tumpukan manuskrip berharga itu dilalap api. Setiap lembar yang menjadi abu adalah simbol penolakan terhadap cahaya akal yang ia perjuangkan. Ibnu Rushd sendiri yang sudah sepuh diasingkan secara terhormat namun menyakitkan ke Lucena, sebuah kota kecil yang dihuni mayoritas Yahudi, jauh dari pusat peradaban yang ia cintai. Pengasingan di Lucena adalah pukulan terakhir bagi sang filsuf, terputus dari murid-muridnya, perpustakaan, dan lingkaran intelektual. Dekret itu tidak hanya membakar bukunya, tapi juga memadamkan nyala filsafat rasional di dunia Islam untuk waktu yang sangat lama. Pemikiran Al-Ghazali dengan penekanan pada kesalehan praktis, teologi Asy'ariyah yang menekankan kemahakuasaan Tuhan secara mutlak, dan mistisisme sufi menjadi arus utama. Pintu ijtihad, upaya independen menafsirkan hukum dan teks dengan akal, dianggap oleh banyak kalangan telah tertutup. Rasionalitas Ibnu Rushd seolah dikubur di tanah kelahirannya sendiri. Tapi di sini sejarah menyimpan ironi terbesarnya, sebuah paradoks yang luar biasa. Saat api penyensoran berkobar di Andalusia, percikan pemikiran Ibnu Rushd justru terbang melintasi Pyrenees, menyebar ke jantung Eropa Kristen yang masih diliputi abad kegelapan pemikiran. Bagaimana caranya? Melalui kegigihan para penerjemah dan pencari ilmu di kota-kota seperti Toledo, Spanyol, dan Sisilia. Di sana, di bawah pemerintahan Kristen atau dalam komunitas multikultural, karya-karya Ibnu Rushd yang selamat dari api atau diselundupkan keluar diterjemahkan dengan cepat dari bahasa Arab ke bahasa Latin dan Ibrani. Nama Ibnu Rushd berubah menjadi Averroes dan namanya pun bergema di ruang-ruang kuliah universitas baru seperti Paris, Padua, dan Oxford, dan dampaknya luar biasa. Eropa abad pertengahan telah kehilangan akses langsung ke Aristoteles. Mereka kebingungan menghadapi teks-teks Yunani yang rumit itu. Tiba-tiba muncul sang komentator, the commentator Averroes, dengan ulasannya yang jernih, sistematis, dan mendalam tentang hampir semua karya Aristoteles. Ia menjadi jembatan yang menyelamatkan warisan Yunani bagi dunia Latin. Para pemikir Eropa terpukau, filsafat, logika, dan sains Aristotelian bangkit kembali, tapi dalam baju baru, Averroisme. Pemikiran Averroes memicu revolusi intelektual sekaligus kontroversi sengit. Siger of Brabant dan para Averroes Latin di Universitas Paris dengan berani mengusung ide-ide seperti keabadian alam dan kesatuan akal, monopsikisme, berdasarkan pembacaan mereka atas Averroes. Mereka berargumen bahwa kebenaran filsafat, akal, bisa berbeda dari kebenaran teologi, iman, sebuah interpretasi radikal yang disebut kebenaran ganda, double truth. Meski ini mungkin bukan posisi persis Ibnu Rushd, Santo Thomas Aquinas, raksasa teologi Kristen, melihat Averroes sebagai ancaman sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Dalam mahakaryanya Summa Theologica, Aquinas berdebat habis-habisan melawan Averroes, sering menyebutnya sang komentator pada banyak poin, terutama tentang keabadian alam dan kesatuan akal. Tapi secara mengejutkan, Aquinas juga mengadopsi metode dan struktur argumen Ibnu Rushd serta gagasannya tentang harmoni akal dan iman, meski dalam versi Kristen yang lebih ketat. Perdebatan Aquinas melawan Averroes menjadi motor penggerak skolastisisme. Jadi, lihatlah ironi sejarah yang pahit manis ini. Filsuf muslim yang dikutuk dan bukunya dibakar oleh otoritas muslim di Andalusia justru menjadi pemandu utama bagi kebangkitan rasionalitas di Eropa Kristen. Pemikiran Averroes tentang supremasi akal, hukum alam yang rasional, dan keberanian intelektual menjadi bara yang menyulut Renaissance. Ia menginspirasi para pemikir pencerahan yang menantang dogma gereja dengan senjata akal. Tanpa jembatan yang dibangun
Averroes, wajah Eropa modern dengan sains, filsafat, dan semangat penyelidikannya mungkin akan sangat berbeda. Ibnu Rushd tidak lama merasakan kepahitan pengasingan. Tak lama setelah Khalifah Al-Mansur mencabut hukuman dan memanggilnya kembali, sang jenius dari Cordoba meninggal dunia di Marrakesh pada tanggal 11 Desember 1198 dalam usia 72 tahun. Ia mungkin wafat dengan hati terluka melihat karyanya dibakar dan pemikirannya ditolak di tanah airnya. Tapi sejarah membuktikan kata-katanya sendiri. Kebenaran tidak mungkin dikalahkan. Meski dibungkam di timur, pemikiran Ibnu Rushd justru bersinar dengan gemilang di barat, menjadi mercusuar yang membimbing Eropa keluar dari kegelapan menuju terangnya ilmu pengetahuan dan rasionalitas modern. Warisannya yang sejati bukanlah abu buku-bukunya di alun-alun Cordoba, melainkan api abadi pencarian kebenaran melalui akal budi yang ia nyalakan, yang terus menyala hingga hari ini, mengingatkan kita akan harga yang mahal dari kebebasan berpikir dan keabadian sebuah ide yang benar. Jadi inilah akhir perjalanan sang jenius dari Cordoba, Ibnu Rushd, seorang manusia yang hidupnya adalah paradoks yang menyala-nyala, dokter istana yang menyembuhkan tubuh tapi gagal menyembuhkan ketakutan zamannya akan pikirannya sendiri, hakim agung yang menegakkan hukum tapi diadili oleh prasangka dan kepentingan politik, filsuf brilian yang berani mendamaikan akal dan wahyu tapi justru dikutuk karena dianggap merusak iman. Ia harus menerima kenyataan pahit saat karya hidupnya dilalap api di alun-alun kota yang seharusnya menghormatinya. Ia diasingkan, namanya dicemarkan, pemikirannya dituduh sesat di tanah airnya sendiri. Di dunia Islam, cahaya rasionalitas filosofis yang ia perjuangkan sempat meredup berabad-abad, tertutup oleh dominasi pendekatan teologis dan sufistik. Tapi lihatlah, api pembakaran buku itu gagal membakar sebuah ide hingga musnah. Seperti burung feniks, pemikiran Ibnu Rushd bangkit dari abu pengasingannya. Bersayap nama baru Averroes, ia terbang melintasi perbatasan agama dan benua. Di ruang-ruang kuliah Paris, Padua, dan Oxford yang dingin, di tengah Eropa yang masih meraba-raba dalam kegelapan pemikiran, suaranya bergema. Komentarnya yang jernih tentang Aristoteles menjadi lentera. Gagasannya tentang hukum alam yang rasional, tentang keberanian menggunakan akal, tentang kemungkinan harmoni antara pencarian kebenaran ilmiah dan keyakinan religius, menjadi bara yang menyulut kobaran besar. Renaissance, rasionalisme, abad pencerahan. Kisah Ibnu Rushd ini bukan sekadar catatan sejarah yang usang, ia adalah cermin retak bagi kita semua. Di zaman apapun, setiap kali suara rasionalitas dibungkam karena dianggap mengancam, setiap kali perbedaan interpretasi dicap sesat, setiap kali buku-buku dibakar atau ide-ide disensor karena ketakutan. Disitulah hantu ketakutan abad ke-12 Andalusia berbisik lagi. Tapi warisan sejati Ibnu Rushd mengajarkan kita, tidak ada iman yang kuat yang perlu takut pada akal yang jernih, akal budi yang tercerahkan, yang menyelidiki alam semesta dengan ketat, yang mempertanyakan dengan kritis. Bukanlah musuh spiritualitas. Ia adalah anugerah terbesar kemanusiaan, jalan untuk memahami keagungan ciptaan dan kedalaman hikmah ilahi. Visi Ibnu Rushd tentang dua sungai kebenaran, wahyu dan akal yang bermuara pada samudera kebenaran. Yang satu tetap menjadi mercusuar yang relevan di tengah ketegangan sains dan agama, fakta dan keyakinan. Di dunia modern kita, ia mungkin wafat dalam kesedihan di Marrakesh tahun 1198, tapi kata-katanya sendiri yang membuktikan keabadiannya. Kebenaran tidak mungkin dikalahkan, al-haq la yuglab. Di balik nama besar Ibnu Rushd ada pemikiran yang pernah nyaris dihapus dari sejarah Islam. Ingin tahu sisi-sisi yang tak pernah diajarkan di sekolah? Bergabunglah ke arsip terlarang, karena sebagian ide terlalu berbahaya untuk dibahas secara publik. Ide-ide besar tidak pernah benar-benar mati. Mereka mungkin dibungkam sebentar, diasingkan, bahkan dibakar. Tapi seperti benih yang tertiup angin ke tanah yang lebih subur, mereka akan tumbuh kembali. Ibnu Rushd, sang filsuf yang dibakar zamannya, telah membuktikan cahaya akal yang dinyalakan dengan keberanian akan terus menerangi dunia, melampaui batas zaman dan peradaban selamanya. Terima kasih Ibnu Rushd, sang komentator, cahaya akal dari Andalusia yang abadi.